Salah satu persoalan yang sangat parah dalam kehidupan ini adalah jika kita menjadi orang yang percaya namun memiliki sifat yang acuh tak acuh. Misalnya contohnya kita acuh tak acuh terhadap pertumbuhan iman kita, ya kan? Kita nggak pedulian orangnya, yang penting pokoknya saya hidup, yang penting saya diberkati, yang penting pokoknya saya berhasil, yang penting pokoknya apa yang saya harapkan bisa terjadi dalam hidup kita. Udah, kita nggak peduli pertumbuhan iman kita, gitu ya kan. Dan padahal sebetulnya Alkitab dengan tegas berkata orang benar akan hidup oleh iman. Artinya apa? Iman itu adalah kunci segala-galanya dalam hidup kita. Selama iman kita tetap bertumbuh, mau kita menghadapi badai, mau kita menghadapi angin ribut, mau kita menghadapi masa-masa yang sukar, iman kita akan menguatkan kita untuk berjalan di dalam kuasa Allah. Haleluya. Karena itu sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, mari perhatikan pertumbuhan iman kita. Yang kedua, kita acuh tak acuh terhadap keselamatan jiwa-jiwa. Dalam arti kata, ya masa bodoh, yang penting kan saya orang Kristen, ya saya percaya Yesus, mudah-mudahan kalau saya mati saya masuk surga, ya kan. Ya saya nggak peduli tahu orang lain mau apa kek, mau masuk neraka kek, mau apa kek, yang penting pokoknya saya. Ngapain sih saya sulit-sulit ngurusin orang, gitu ya kan. Ketika kita acuh tak acuh terhadap keselamatan jiwa-jiwa, kita menjadi orang percaya yang tidak bertanggung jawab. Artinya apa? Tuhan menyelamatkan kita supaya kita dapat menjadi alat untuk keselamatan orang lain. Tuhan menerangi hidup kita supaya lewat hidup kita bisa menerangi orang-orang yang masih diikat dengan kegelapan. Jadi seringkali kita menjadi orang yang acuh tak acuh terhadap pertumbuhan iman kita, terhadap keselamatan jiwa-jiwa, juga terhadap pertumbuhan gereja-gereja, ya kan, dan segala pekerjaan Tuhan. Kita nggak peduli mau gereja saya bocor kek, mau gereja saya bermasalah kek, mau pekerjaan Tuhan susah kek, udahlah, pokoknya kan itu hamba-hamba Tuhan juga berdoalah. Ini saudara, padahal Tuhan percayakan tanggung jawab itu kepada setiap kita. Karena itu sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, mari perhatikan gereja saudara, perhatikan hamba Tuhan saudara, perhatikan pendeta saudara, perhatikan pergerakan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, sehingga kita semua dapat berkata, Tuhan pakai hidupku, sehingga lewat hidupku hal-hal yang dahsyat boleh terus terjadi. Jadi ingat ya, kita sering kali acuh tak acuh terhadap terhadap pertumbuhan iman kita, terhadap keselamatan jiwa-jiwa, terhadap pertumbuhan gereja dan perluasan pekerjaan Tuhan. Lalu yang keempat, kita acuh tak acuh terhadap orang yang memerlukan pertolongan, orang-orang susah, orang-orang bermasalah, orang-orang miskin yang sedang membutuhkan pertolongan. Kita anggap itu cuma bagian dari kutuk aja gitu. Dia dikutuk Tuhan, ada banyak dosa kali dia. Aduh, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jangan punya hati yang busuk seperti itu. Kita diberkati Tuhan supaya menjadi berkat. Saudaraku, siapapun kita, ayo mari punya hati yang siap untuk berkata, Tuhan pakai aku Tuhan, untuk dapat menolong mereka yang memerlukan pertolongan. Kalau ada mereka yang susah, aku mau bantu. Kalau ada mereka yang sedang tertekan, aku mau memberikan jalan keluar. Kalau ada mereka yang sedang putus asa, aku mau membawa damai sejahtera, sukacita sorga bagi mereka. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai kita menjadi orang percaya yang acuh tak acuh terhadap pertumbuhan iman kita, terhadap keselamatan jiwa-jiwa, terhadap pertumbuhan gereja dan perkembangan pekerjaan Tuhan. Jangan sampai kita juga menjadi orang yang acuh tak acuh terhadap orang-orang susah, orang-orang miskin yang memerlukan pertolongan. Dan akhirnya jangan sampai kita menjadi orang yang acuh tak acuh terhadap kehendak Tuhan, terhadap rencana Tuhan. Masa bodoh lah Tuhan, rancangan apa buat saya, yang penting pokoknya saya tenanglah dalam hidup inilah. Aduh, hidup ini gak usah susah-susah lah, mesti ngerti rencana Tuhan apa sih itu semua. Aduh, kita tuh bodoh saudara-saudara. Asal saja kita mau mengerti kehendak Tuhan, asal saja kita mau mengerti rencana Tuhan, saya terlalu percaya jalan hidup kita akan penuh dengan berkat dan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Itu sebabnya sebagai hamba Allah saya mau ingatkan setiap pendengar sekalian, mari kita menjadi orang-orang yang peka, mari kita menjadi orang-orang yang peduli, mari kita menjadi orang-orang yang berkata, Tuhan ini hidupku, pakai aku untuk hal-hal yang lebih baik lagi, yang menyenangkan hati Tuhan, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang acuh tak acuh. Saudaraku, jangan sampai kita dijumpai Tuhan sebagai pribadi-pribadi yang acuh tak acuh. Karena kita dipanggil untuk menjadi berkat, kita dipanggil untuk menjadi terang, kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan yang menyatakan kemuliaannya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan,
dalam pembahasan kita tentang acuh tak acuh. Kita mau sama-sama belajar dari Ratapan pasal 1, mulai dari ayat yang ke-12. Ratapan pasal 1 mulai dari ayat yang ke-12, terus akan kita kupas sampai ayat yang ke-15. Ratapan 1 ayat 12 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Perhatikan, acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, be aware. Ayo kamu perhatikan. Alkitab bilang, pandanglah dan lihatlah apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala. Ayat yang ke-13, dari atas dikirimnya api masuk dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, satu jalinan yang dibuat tangan Tuhan yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda darah itu seperti orang mengirik memeras anggur. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ayat-ayat bacaan yang mengingatkan kita seringkali kita menyembah Tuhan, kita pergi ke gereja, kita lakukan ibadah kita, tapi kita sebetulnya orang yang acuh tak acuh. Kita nggak sadar ketika Tuhan menegur kita, kita nggak sadar ketika Tuhan sedang mengajar kita, kita nggak sadar bahkan ketika kita dipukul dan dihajar Tuhan, bahkan kita nggak sadar ketika Tuhan sedang mau memakai kita untuk suatu tugas yang besar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, apa sebetulnya menyebabkan seorang kok bisa menjadi acuh tak acuh seperti itu? Yang pertama saya pelajari, orang-orang yang acuh tak acuh khususnya dalam hal-hal hubungan dengan Tuhan, yang pertama karena belum mengalami jamahan Tuhan yang sempurna. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang sudah ke gereja, ada banyak orang sudah suka dengan lagu-lagu puji-pujian, ada banyak orang yang sudah mendapat mujizat kesembuhan, tetapi ini yang saya bilang belum mengalami zaman Tuhan secara pribadi. Oh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang tuh kalau udah mengalami zaman Tuhan secara pribadi, mau ada mujizat mau nggak ada mujizat, dia tetap menjadi orang yang dahsyat buat Tuhan. Dia menjadi orang yang bernyala-nyala, berapi-api buat Tuhan. Karena sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, minta sama Tuhan, cry out, berseru kepada Tuhan sehingga Tuhan menjamah hidup kita. Orang yang mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan akan menjadi orang yang serius dengan Tuhan, akan menjadi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak akan menjadi orang percaya acuh tak acuh, tapi orang-orang yang berkata, ini aku Tuhan, pakai aku, ini aku Tuhan, utus aku, ini aku Tuhan, aku siap mengerjakan tugas-tugas ilahi. Haleluya. Saudaraku, apa yang menyebabkan seorang menjadi orang percaya acuh tak acuh? Yang kedua, karena dia tidak mengerti firman Tuhan. Mungkin dia baca, dia cari ayat-ayat yang enak, dia cari ayat-ayat yang seru, dia cari ayat-ayat yang kira-kira yang menguatkan buat dia, ya kan? Tapi dia nggak ngerti firman Tuhan itu. Sementara kita akan bisa mengerti firman kalau Roh Kudus menyingkapkan segalanya buat kita. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana supaya kita menjadi bangsa yang tidak acuh tak acuh? Yaitu mari kita buka hati kita minta Roh Kudus masuk sehingga segala firman Tuhan menjadi jelas dan nyata buat kita. Yang ketiga, apa yang menyebabkan seorang itu sudah percaya Tuhan tapi acuh tak acuh? Karena terfokus hanya pada masalah atau kesenangan-kesenangan duniawi. Either pada masalah, persoalan, kekurangan yang terjadi, atau pada kesenangan-kesenangan dunia. Udahlah, pusing ngurusin masalah, aduh pusing lah ngurusin hal-hal yang nyakitin lah, udahlah saya lari saja ke narkoba, saya lari saja ke nightclub, saya lari saja ke diskotik gitu ya kan, saya lari aja ke meja biliar ya kan. Dan akhirnya kita cuma cari kesenangan-kesenangan dunia. Betul, hari Minggu kita masih ke gereja, tapi yang seperti ini yang saya bilang akhirnya acuh, masa bodoh sama pertumbuhan iman, masa bodoh sama keselamatan jiwa-jiwa, masa bodoh dengan perkembangan gereja Tuhan, masa bodoh sama orang-orang susah yang memerlukan pertolongan, masa bodoh sama kehendak dan rencana Tuhan. Ini yang saya bilang orang percaya yang berbahaya. Jadi ingat, apa yang dapat menyebabkan seorang acuh tak acuh itu? Karena belum mengalami zaman Tuhan, karena tidak mengerti firman, karena terfokus hanya pada masalah, persoalan, atau kesenangan-kesenangan duniawi. Dan yang keempat, karena tidak memiliki visi yang jelas. Dia hidup hanya asal hidup. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita hidup bukan asal hidup. Kita hidup untuk membawa damai, kita hidup untuk meluaskan pekerjaan Tuhan, kita hidup untuk meninggikan nama Yesus, kita hidup supaya lewat hidup kita terang Kristus boleh menyala di tengah dunia yang gelap ini. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami
kami melalui surat. Kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah kasih karunia Tuhan menguasai hari ini, dan kami hidup lebih daripada orang-orang yang menang. Bapa, lihat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin selama ini menjadi orang percaya yang acuh tak acuh. Hamba berdoa dalam nama Yesus, berikan kasih Kristus, kemuliaan Tuhan, sehingga kami bernyala-nyala, berapi-api, dan hidup di dalam kacamata ilahi untuk melakukan kehendak Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya.